Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, ho, ho, ho. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Dalam Alkitab ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Dan hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Amen. Saya ingin katakan kepada saudara, percaya saja. Amin, percaya saja ya. Haleluya. Mohon maaf iklan muncul. Percaya saja Tuhan kita berkuasa. Percaya saja Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Amin. Melalui lagu ini, saya ingin katakan kepada saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan mampu dan mau menyembuhkan saya. Yes. Amin. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal.
ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Bagi segenap hati percaya Allah membela kita semua. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu amin. Aku percaya, kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu, tak Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Amin ya. Sampai selamanya kita hidup bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise the Lord. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri. Kita naikkan jenis selesai ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa ya. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan Bapak Bruri, orang tua kita dari Jerman, akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Mari kita dalam doa. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih buat kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Tolong pimpinlah kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Amin. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dari awal hingga akhir, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa sebelum firman telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Pikoalo dari Jerman ya, orang tua kita. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati juga. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan-Nya di malam ini, dan semuanya tentunya sukacita ya. Oke, selamat bergabung Alin, sudah bersama dengan kita ya, dan kita akan dengar firman Tuhan malam ini. Bapak Ibu, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 641, Pak John. Iya, benar. 641 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 600 yang ke-40 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu ya, Tuhan bawa kita step by step, selangkah demi selangkah, tapi pasti ya. Tuhan tuntun langkah-langkah kita pelan tapi pasti ya Bapak Ibu. Sehingga kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-641 ya. Oleh anugerah Tuhan, doakan besok pagi kita tiba di serial yang ke-642. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin ya. Haleluya. Tuhan tahu hati kita rindu untuk mengenal pribadi Tuhan lewat firman yang kita dengar ya, yang diajarkan secara bertahap, secara kontinu Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami betapa besar kasih Tuhan, betapa indah dan mulianya, betapa kaya dan dalamnya saudaraku ya, hal-hal yang ajaib yang kita bisa lihat di dalam firman itu. Oke, mari saudara-saudara sekalian, kita akan lihat firman Tuhan ya malam hari ini. Ya, ini dia saudara-saudaraku ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-641 dan tema kita malam ini luar biasa ya. Oke, lihat ya, tema kita malam ini kemuliaan Allah dalam manusia baru. Bilang manusia baru ya. Nah, siapa manusia baru Bapak Ibu? Tanda manusia baru itu apa? Dia menyenangkan Tuhan ya. Amin saudaraku ya. Siapa yang menyenangkan Tuhan? Manusia baru. Nah, Bapak Ibu, sama seperti kalau saudara punya barang baru, saudara dapat barang baru kan hatimu pasti senang ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya pun demikian saudaraku.
Kalau dapat barang baru, saya hati senang, ya. Saudaraku, sama dengan Tuhan. Tuhan pun begitu, saudaraku. Kalau Tuhan melihat kita sudah menjadi manusia baru, maka manusia baru itu pasti menyenangkan Tuhan, ya. Oke, kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam manusia baru Ada, menyenangkan Tuhan? Ada? ada. Pasti ada, ya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, saya dalam beberapa waktu ini saya pakai baju-baju yang dapat hadiah, ya, dari Tuhan melalui sahabat-sahabat terkasih. Itu persis ulang tahun saya, jadi yang saya pakai ini juga, ini adalah hadiah, ya, baju baru. Jadi saya pakai biar yang memberikan juga tidak kecewa, ya. Saya menghargai yang memberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kemuliaan Allah dalam manusia baru, ya. Jadi sebelum manusia baru datang, maka manusia yang lama harus pergi dulu. Manusia lama itu siapa? Manusia yang masih hidup dalam dosa, ya. Manusia lama itu siapa? Manusia masih hidup dalam keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, saudaraku, ya. Dan manusia lama tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan, ya. Kalau begitu, siapa yang menyenangkan Tuhan? Itulah manusia baru yang hidupnya diubahkan Tuhan, ya. Cara pikirnya, cara bertindaknya, cara berkata-katanya, ya. Cara dia berperilaku udah beda, itu manusia baru. Dan manusia baru itu pasti menyenangkan Tuhan. Yang percaya bilang amin, ya. Nah, haleluya. Siapa nggak senang dapat barang baru? Pasti semua orang senang, ya. Pasti senang. Saya pun sebagai hamba Tuhan senang, Bapak Ibu, ya. Dan itulah Tuhan mau. Kita semua ini jangan seperti manusia lama, ya. Seperti lagu berkata, aku masih seperti yang dulu. Jangan, Bapak Ibu, ya. Dulu kita suka berbuat dosa, sekarang tidak lagi. Dulu kita jauh dari Tuhan, sekarang tidak lagi, makin dekat dengan Tuhan. Dulu kita haleluya, sekarang haleluya. Itu manusia baru, saudaraku, ya. Dulu kita alkohol, saudaraku, itu manusia lama. Tapi setelah jadi manusia baru, sukanya Alkitab. Amin, saudaraku, ya. Dulu kita sukanya rokok kudus. Tapi setelah kita jadi manusia baru, kita suka Roh Kudus, ya. Itu luar biasa. Amin. Nah, kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 10. Ya. Makasih Pak John. Yes. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Amin. Jadi kalau manusia baru dibaharui, saudaraku, ya. Saudara, apa yang terjadi? Untuk apa dia diperbaharui? Supaya dia bisa memperoleh pengetahuan yang benar, ya. Pengetahuan yang benar menurut siapa? Menurut gambar Khaliknya, menurut gambar Allah. Nah, manusia lama yang tidak dibaharui, dia tidak punya pengetahuan, dia tidak memperoleh pengetahuan yang benar. Kalau gitu pengetahuannya gimana? Pengetahuannya tentang hal-hal yang buruk, ya. Hal-hal yang salah, sukanya negatif, ya. Sukanya salah kaprah, Bapak Ibu, sukanya curiga, itu manusia lama, ya. Dan manusia lama itu sukanya menggerutu, sukanya sambat, ya. Sukanya apa? Seorang ngeluh, Bapak Ibu sekalian, ya. Sukanya ijir-ijiran dengan Tuhan. Nah, itu manusia lama. Tapi setelah manusia lama diubahkan, manusia lama ditinggalkan, dia menjadi manusia baru. Dulunya suka ijir-ijiran dengan Tuhan, sekarang gak lagi. Dulunya suka ngeluh, menggerutu, sukanya sambat, oh sekarang gak lagi. Dia lakukan apapun, lakukan dengan sukacita, ya. Bukan untuk Tuhan, tapi dia lakukan bukan untuk lakukan untuk manusia, tapi dia lakukan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, nanti kita akan lihat ada 3 tanda dari manusia baru. Nah, manusia baru itu dia akan menjauhi, ada 3 larangan yang Tuhan larang, tidak boleh atau jangan dia lakukan, ya. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu. Kita lihat bagian penting ini dulu, ya.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam manusia baru. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu menjadi manusia baru, yang mau menjadi manusia baru? Lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau menjadi manusia baru. Yang mau Amin ya. menjadi manusia baru. Manusia baru itu apa? Mulai dari cara pikirnya, mindsetnya dibaharui, hatinya dibaharui. Dulu hatinya penuh kemarahan, kedendaman, kebencian, sakit hati, akar pahit, ya, kekecewaan. Sekarang mau diubahkan, hatinya penuh kasih dan pengampunan, ya. Amin ya, Bapak Ibu. Nah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam manusia baru, ya. Manusia baru menyenangkan Tuhan. Bilang amin, ya. Amin. Dia telah beroleh pengetahuan yang benar. Bilang pengetahuan yang benar. Amin, ya. Haleluya. Tentang siapa? Tentang gambar Allah di dalam dirinya. Jadi kalau orang itu menjadi manusia baru, berarti saudara, yang mereka lihat bukan saudara lagi, tapi mereka lihat pribadi Allah di dalam dirimu. Amin ya. Tapi kalau masih menjadi manusia lama, yang mereka lihat bukan pribadi Allah, tapi mereka lihat itu setan, Bapak Ibu, ya. Mereka lihat sesuatu yang memuakan. Tapi kalau kau sudah dibaharui, wow, mereka lihat itu ada pribadi Allah nyata dalam hidup saudara saya. Bilang amin, ya. Oke. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam manusia baru menyenangkan Tuhan, ya. Kita dapat pelajari dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 sampai 30, ya, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin, saudaraku, ya. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang kemuliaan Allah dalam manusia baru. Nah, manusia baru tandanya apa, saudaraku? Manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Itu dia. Apakah manusia lama bisa menyenangkan Tuhan? Pasti tidak bisa. Yang ada hanyalah menyakiti hati Tuhan. Yang ada adalah mengecewakan hati Tuhan. Yang ada adalah membuat Tuhan itu bersedih terus. Bahkan tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa memuliakan Tuhan. Itu manusia lama, ya. Tapi manusia baru, dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Bilang amin. Bilang, Tuhan, saya rindu yang begini. Bilang 2, 3. Tuhan, saya rindu yang begini. Amin, saudaraku, ya. Haleluya. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang telah menjauhi. Menjauhi apa, saudaraku? Dia menjauhi 3 larangan Tuhan. Nanti kita lihat 3 larangan Tuhan itu apa saja. Ini yang pertama, ya. Manusia baru, tandanya ini dia. Saudaraku, manusia baru itu adalah jangan mencuri lagi, ya. Kalau dulu manusia lama suka mencuri, sekarang enggak lagi, ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan mencuri lagi, tetapi bagaimana cara mengatasi supaya tidak mencuri? Tetapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Amin, ya. Haleluya. Amin. Kita lihat ayatnya dulu, Efesus 4 ayat 28. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin, ya. Jadi ini tanda yang pertama dari manusia baru menyenangkan Tuhan itu, dia tidak mencuri lagi, ya. Artinya jangan mencuri lagi. Tetapi mengatasinya gimana? Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, ya. Dengan apa? Tangannya sendiri. Amin, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di sorga. Amin, ya, saudaraku. Nah, ini saya bocorkan, ya. Nanti tahun depan kita akan usung sebuah tema, kita akan bicara tentang mahkota yang kekal, ya, saudaraku. Jadi semua kita, Tuhan siapkan mahkota. Mahkota itu diberikan kepada orang-orang yang telah memenangkan, ya. Memenangkan sebuah pertempuran, ya. Dia telah menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik, ya. Jadi tahun depan 2025 kita akan bicara tentang everlasting crown, ya.
Everlasting crown itu adalah mahkota kekal. Everlasting itu kekal, Bapak Ibu. Mahkota dunia ini itu hanya sementara dan bisa usang ya. Tapi mahkota kekal Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau giat bekerja bagi Tuhan ya. Saya berdoa supaya nanti pada saat kita ketemu dengan Tuhan di sorga, Bapak Ibu, semua kita di atas kepala kita ini ada mahkotanya. Jadi yang ibadah dengan tekun, yang berdoa dengan tekun, yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan tekun, yang memuji, menyembah Tuhan dengan tekun, itu ada mahkotanya. Yang membawa jiwa-jiwa, mengajak orang-orang datang pada Tuhan, itu juga ada mahkotanya, saudaraku ya. Tuhan persiapkan. Oke, ini tanda yang pertama. Ya, tanda yang pertama dari surah-surah kasih Tuhan ya, kemuliaan Allah dalam apa tadi Bapak Ibu sekalian ya? Manusia baru menyenangkan Tuhan ya, yaitu jangan mencuri lagi. Nah, larangan yang kedua bagi manusia baru yaitu jangan keluarkan apa Bapak Ibu? Keluarkan perkataan kotor ya. Kebun binatang itu ojo Bapak Ibu sekalian ya. Manusia baru dia tidak akan lagi keluarkan perkataan kotor dari mulutnya ya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa Bapak Ibu? Perkataan yang baik untuk membangun ya. Nah, ini dia manusia baru itu pasti dia punya tanda itu, dia tidak lagi meso-meso saudaraku. Mulutnya itu dia jaga supaya jangan keluarkan perkataan kotor. Amin Bapak Ibu ya. Jangan dianggap itu biasa. Oh, itu dosa Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat ya. Efesus 4 ayat yang ke-29. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Amin ya. Ini dia saudaraku. Jadi tanda yang kedua dari manusia baru menyenangkan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Jangan dia menjauh ini saudaraku ya. Jangan keluarkan perkataan kotor. Kalau gitu perkataan yang seperti apa yang dia keluarkan? Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang suci, yang manis didengar ya, yang sedap dipuji, dan itu akan memberkati banyak orang, membangun banyak orang. Amin ya. Ini dia, saudaraku. Ini tanda yang kedua dari saudaraku manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Ya, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga. Ada larangan yang ketiga bagi manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Yaitu apa? Ada kata jangan juga. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, saudaraku. Ini manusia baru dia tidak mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus Allah. Ya. Allah yang telah memeteraikan dia menjelang hari penyelamatan. Mari kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 30. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin, saudaraku. Orang yang suka mendukakan Roh Kudus Allah itu siapa? Itu manusia lama. Manusia masih hidup dalam dosa, manusia masih hidup dalam keduniawian, manusia masih hidup dalam apa? Kedagingan. Dia suka mendukakan Roh Kudus Allah. Tapi kalau manusia baru, dia tidak lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus suruh dia berdoa, dia akan patuh, dia akan taat. Roh Kudus suruh dia beribadah, dia akan beribadah dengan segenap hati. Roh Kudus suruh dia melayani dengan segenap hati. Roh Kudus suruh dia memuji, menyembah Tuhan, dia akan melakukan dengan segenap hati. Roh Kudus suruh dia untuk membawa jiwa kepada Tuhan, dia akan lakukan dengan segenap hati. Roh Kudus suruh dia untuk mempersembahkan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati. Amin. Roh Kudus suruh dia mengampuni, dia akan lakukan dengan segenap hati. Itu Bapak Ibu manusia baru. Ya, manusia baru yang tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Katakan amin ya. Kalau manusia lama itu Bapak Ibu, dia suka mendukakan Roh Kudus ya. Bahkan dia juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bisa menghujat Roh Kudus. Nah, kalau orang sudah menghujat Roh Kudus Bapak Ibu, maka tidak ada pengampunan bagi dia ya. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Bapa di sorga bisa diampuni, menghujat Yesus bisa diampuni, tapi jangan coba-coba menghujat Roh Kudus. Tidak ada pengampunan di bumi, di sorga tidak ada pengampunan ya. Di dunia, di akhirat tidak ada pengampunan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Itu paling dosa yang paling berbahaya ya. Oke, karena itu kita menjadi manusia baru, mari kita belajar untuk selalu merindukan Roh Kudus.
Makanya kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus itu ya, membuat kita lebih intim dengan Dia, lebih mengasihi Dia, lebih lebih apa saudaraku, menikmati hadirat Roh Kudus. Itu dia ya. Amin. Nah, sekarang kita akan mau lihat Bapak Ibu, dari 3 larangan ini kalau begitu apa hasilnya bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Kita lihat ya, ini dia manusia baru menyenangkan Tuhan, hasilnya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia suka berbagi. Berbagi apa saudaraku? Dia suka berbagi segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi dulu orangnya itu pelit, medit, kikir, icir-iciran, hidup untuk diri sendiri. Sekarang setelah menjadi manusia baru, dia itu suka berbagi ya. Dia suka menyalurkan berkat. Itu manusia baru. Orangnya murah hati. Amin ya. Mari kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 28. Ya, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Amin. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya ia dapat apa saudaraku? Dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan ya. Orang yang berkekurangan ini Bapak Ibu sekalian, dia pasti menerima suatu uluran tangan kasih Tuhan dari orang yang sudah diubahkan Tuhan menjadi manusia baru ya. Manusia baru yang tahu menyenangkan Tuhan dengan apa? Dia menyalurkan berkat itu. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang dia salurkan dia akan terima lebih banyak lagi. Haleluya dari Tuhan. Oke, kita lihat ini dia hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia membangun. Dia membangun siapa? Dia membangun orang dengan apa? Dia membangun dengan perkataan yang baik. Dan orang yang dibangun itu dengan perkataan yang baik, dia beroleh kasih karunia. Nah, saudara sudah mendengar ya, ada 4 pengertian tentang kasih karunia ya. Oke, kita lihat Efesus 4 ayat 29. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Amin ya, ini dia Bapak Ibu sekalian, supaya mereka yang mendengarnya, mendengar apa yang manusia baru itu ucapkan, katakan, mereka beroleh kasih karunia. Ada yang masih ingat? Ada 4 pengertian tentang kasih karunia. Ayo kita sama-sama yuk. Yang pertama itu apa? Give, hadiah ya. Itu diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Yang kedua yaitu merciful ya, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Bukan barang murahan ya, kemurahan hati Tuhan itu kebaikan hati Tuhan. Amin ya. Yang diberikan kepada manusia berdosa, yang manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan. Amin, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saudaraku, kasih karunia itu apa? Itu bicara tentang kekuatan adikodrati atau kemampuan secara ilahi ya, kemampuan supranatural diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa ya. Sehingga dia mampu bisa melewati semua persoalan dengan baik ya. Dia bisa bertahan di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa sukar. Itu namanya kasih karunia. Amin ya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih karunia itu bicara tentang opportunity, kesempatan. Bilang kesempatan. Ingat Bapak Ibu, hidup ini satu kesempatan ya. Orang yang masih hidup masih diberi kesempatan. Kalau mereka sudah mati, mereka tidak hidup lagi, itu sudah tidak ada kesempatan. Kesempatan itu apa? Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan itu apa? Untuk bisa memperbaiki diri. Oh Tuhan, aku ini masih banyak dosa, aku masih banyak salah, aku masih banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Manusia lama mau diubahkan jadi manusia baru. Oh Tuhan, aku kurang bersyukur, aku banyak menggerutu, aku banyak ngomel, aku banyak dalam keadaan sambat, dalam keadaan ijir-ijiran. Sekarang aku mau berubah jadi manusia baru. Amin ya. Nah itu dia, ada kesempatan memperbaiki diri supaya apa? Kita tidak menyesal Bapak Ibu ya. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas ini, Tuhan kasih kesempatan, ayo kita berubah yuk menjadi manusia baru. Amin ya. Itu dia. Nah,
Saudara-saudara, ini yang kedua ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia membangun orang dengan perkataan yang baik. Dan orang yang mendengar perkataannya itu beroleh kasih karunia. Nah, yang ketiga yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu telah dimeteraikan. Bilang dimeteraikan ya. Dimeteraikan siapa? Dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Jadi kalau hari penyelamatan tiba, Tuhan akan datang. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, yang sudah dimeteraikan ya. Orang-orang yang benar-benar Bapak Ibu sekalian ya, tahu menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang ini akan diselamatkan. Kalau manusia lama yang gak mau bertobat, Bapak Ibu, dia akan dibinasakan ya. Oke, kita lihat ayatnya dulu. Efesus 4 ayat 30. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin ya. Dan janganlah kamu mendukakan siapa? Roh Kudus Allah. Karena Roh Kudus satu pribadi. Kalau engkau dukakan dia, dia akan berduka Bapak Ibu. Dia akan sedih ya. Roh Kudus ini apa? Saudara, berperan sebagai apa? Sebagai pribadi yang memeteraikan kita, saudara, saya manusia baru ini menjelang hari penyelamatan ya. Dan ibadah-ibadah seperti ini mempersiapkan kita untuk apa? Berjumpa dengan Yesus menjelang kedatangan Dia ya. Pastikan waktu Yesus datang kita semua diselamatkan ya. Yang diselamatkan itulah manusia baru yang dibaharui ya, yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua di malam ini, dan Ibu Lince akan berdoa untuk kita semua ya, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu boleh ada Tuhan di dalam hati setiap kami Tuhan. Di dalam Tuhan, pengajaran malam ini Tuhan, kemuliaan Allah dalam manusia baru. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan menjadi manusia yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan bukan kami lagi, tapi hidup kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan menyatu dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Kristus. Terlebih Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami dapat melangkah seturut daripada kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu di jemaat-Mu di CLCC ya Bapak, boleh saling Tuhan mengasihi, saling membangun Tuhan, tapi saling menguatkan ya Bapak, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, sehingga Tuhan boleh menguatkan setiap kami, terlebih Tuhan kami boleh lebih hari lebih melekat kepadamu ya Bapak. Terlebih Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, pelayanannya Tuhan, pengurapannya Tuhan, kesehatannya Tuhan yang daripada-Mu Bapak. Oh Tuhan, boleh Tuhan, hamba-Mu boleh membawa kami lebih hari Tuhan, lebih dekat kepada-Mu Tuhan, terlebih kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan istri, anak-anak maupun keluarga besarnya. Kau juga memberkati Tuhan, biar damai sejahtera sukacita Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Tuhan daripada keluarga besar hamba-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah ya. Memberkati Bu Lince. Amin. Makasih, amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Memberkati Bu Lince ya. Aku tak kencing dulu.
Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga untuk Ibu Rosalin yang sudah membawakan doa memperdengarkan firman Tuhan, dan juga untuk Ibu Lince yang sudah doa untuk firman. Bapak Ibu, saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Malam. Saya akan menaikkan doa profetik bagi gereja CLCC. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyokim. Amin. Terima kasih sama-sama Pastor John. Amin. Terima kasih Ibu Ong Gyokim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, shalom. Terima kasih Bu Yudi. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain
yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian setiap hari Sabtu mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja JLCC akan mengadakan ibadah JLCC Sabtu pagi peneguhan berkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 bulan 11 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Tempat di Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja JLCC akan mengadakan ibadat Natal dan merayakan Natal dengan biaya sangat terjangkau. 1 per orang Rp150.000 dewasa atau anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 bulan 12 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan sampai selesai. Tempat Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur apresiasi dengan ala perjamuan kasih bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja JLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan daripada pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman. Yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas atau Bendahara Natal. Bagi Bapak Ibu yang di luar pulau dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dari waktunya dapat menyesuaikan. Demikian juga untuk pelayanan Gereja JLCC pada Senin 23 Desember 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di Gedung Srijaya, Jalan Majen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 15 bulan 11, oh ini sudah ya. Oh. Besok. Oh, besok, oh. Ya. Adik Yosua Dimas Anugerah Bolomani, putranya Ibu Anastasia Puji Astuti ST Sidoarjo. Tanggal 15 bulan 11, adik Jeremy Ferdinandus
cucunya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Tanggal 23 bulan 11, Bapak Darmawan Lim Esa dari Medan. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di nomor 081314162202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Oke, praise the Lord. Haleluya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, malam ini kita akan menaikkan doa deklarasi ya. Oke, nanti yang teman-teman yang belum kebagian bisa ambil bagian di dalamnya ya. Oke, yang pertama ada Cifung. Amin ya. Yang kedua ada di situ. Oke, ada Paroli ya, Paroli. Oke, Adik Dela apakah mau ikut nanti? Naikkan doa deklarasi ya. Doa deklarasi ini kita benar-benar langsung doa yang singkat tapi kena di jantungnya ya. Langsung ke sasarannya, itu dia. Jadi enak doa deklarasi. Oke, nomor satu yaitu tadi siapa? Cifung. Nomor 2 siapa? Tadi Paroli ya, Paroli. Oke. Nah, nomor 3 belum tahu gimana itu doa deklarasi. Deklarasi sudah ada panduannya. Pak Roli tinggal ini aja ucapkan sesuai dengan apa yang tertulis ya. Nanti kita munculkan ya. Ya, terima kasih. Oke, sip, mantap. Nanti ketika Pak Roli bilang amin dan kita semua langsung berkata terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Oke, nomor 2 Pak Roli, nomor 3 Pak Bruri Tikualu dari Jerman. Nomor 4 yaitu ada siapa ya? Ong Gyo Kim ya, Bu Ong Gyo Kim. Bu Ong Gyo Kim. Oke. Lalu kemudian nomor 5 yaitu siapa ya? Bu Rosalin ya. Dan ke-6 oke, Bu Lince. Oke ya, pas ya. Oke. Ya, jadi masih ingat ya Bapak Ibu, nomor 1 saya sahabat tadi. Nomor 1 Cifung. Nomor 2 Pak Roli. Ya, ya. Ya, Pak Roli. Nomor 3 siapa tadi? Dela. Oh, Adik Dela kah? Adik Dela mau ikut? Nggak apa-apa kalau masih canggung, nggak apa-apa. Nomor 3 nanti Bu Yeti ya. Nomor 3 Bu Yeti. Siap. Oke, siap ya. Nomor 4 siapa tadi? Pak Bruri. Pak Bruri. Oke, nomor 4 Pak Bruri. Nomor 5 siapa? Bu Ong. Iya, Bu Ong ya. Ya. Bu Ong nomor 5 ya. Nomor 6 Saya. Bu Jajuk ya. Bu Lince. Bu Lince, sorry. Oke, jadi ingat-ingat ya nomornya. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama Cifung. Haleluya. Doa deklarasi ini enak sekali. Doa paling singkat. Tapi dia langsung ke sasarannya. Oke, ya, dan semua kita sama-sama mengimani bahwa apa yang kita deklarasikan ini pasti terjadi ya. Haleluya. Oke. Ya, sudah siap ya. Nah, ini dia. Oke. Yang paling atas nomor 1, nomor 2 di tengah, nomor 3 yang paling bawah. Oke. Demikian juga 4 yang paling atas, 5 yang di tengah, dan 6 paling bawah ya. Oke. Silakan yang nomor 1, Cifung. Ya. Makasih Pak John. Mari kita deklarasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, nomor 2 Pak Roli. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Dalam nama Tuhan terjadilah. Amin. Amin. Nomor 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam
terjadilah, Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang keempat, yang paling atas ya, yang nomor 4 paling atas. Siapa? Pak Bruri kah? Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Ya, silakan nomor 5. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berada dan beribadat di gereja CLCC malam ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Amin. Nah, silakan Bu Lince. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan yang beribadah di gereja CLCC malam hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadilah. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, praise God. Ya, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadat sudah selesai dan saya kembalikan lagi untuk doa firman, doa berkat. Saya kembalikan kepada Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini. Mari Bapak Ibu dengan hati yang bersyukur kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita percaya, tanda kita terima mujizat dan berkat ya di malam hari ini. Haleluya, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin, amin, amin. Praise God, puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, siapa yang hari ini sedang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Untuk Ibu Marta bersama putrinya Mbak Ririn, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Untuk Pak Wongtir, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu di bagian lututmu, bagian punggung, belakang, bagian pantat dalam nama Yesus semuanya. Kuasa Tuhan mengalir atasmu dari bagian kepala sampai sekujur tubuh. Dan siapapun yang sakit malam ini, ketika namamu disebutkan satu persatu, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, untuk orang tua terkasih Bapak Bruri dan Bro Salin, dan juga Ibu Sandra, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau terima aliran mujizat Tuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Puspita, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk lututmu, untuk punggungmu, untuk bagian kepalamu, untuk jantungmu kembali stabil dalam nama Yesus, normal kembali. Ibu Lince, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Cifung, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Paroli Bugita, Ibu yang hadir malam ini, Alin, aliran kuasa Tuhan juga mengalir atasmu dalam nama Yesus. Untuk ibunya
ibunya Paroli yang sedang sakit, di dalam nama Yesus engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, di dalam nama Yesus jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih. Dalam nama Yesus kami teringat akan Pak Peter yang ada di Belanda. Oh Tuhan, saudaranya Pak Jeffrey ini besan dari Pak Brody Brosalin, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat di dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada saat ini, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu Pak Peter. Terima dalam nama Yesus. Tuhan memberi engkau kekuatan, kemenangan. Tuhan memberikan engkau belas kasihan sehingga engkau bisa melewati hari-hari yang sukar, yang sulit dengan baik dalam nama Yesus. Dan semua anak-anakmu yang hadir malam ini, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Studi mereka, pekerjaan, bisnis, keuangan mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Alkitab berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami doakan anak Carlos yang ada di Australia, sertai dia. Dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan dari orang-orang jahat, memberikan dia orang-orang baik hati, membuat dia lebih hari lebih dekat dan mengenal pribadi Tuhan dalam nama Yesus. Berikan dia masa depan penuh harapan. Haleluya. Dan siapapun orang tua yang anak cucunya saat ini berada di luar kota, di luar Jawa, di luar negeri pun Tuhan sertai lindungi. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati Bu Yeti dan tim yang sudah melayani malam ini. Dan kami doakan untuk Ibu Atanasia dan tim akan melayani besok pagi. Dan juga besok ibadah siang, kuasa Tuhan juga bekerja saat anak-anakmu datang beribadah dengan segenap hati. Terimalah berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pak Benar John. Terima kasih Cinta. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Sari, Pak Bruri, Tuhan berkati. Berkati Pak Roli. Pak Roli. Nah Bu Yeti, itu Pak Roli itu nanti bisa dijadwal Pak Rolinya ya Bu Yeti. Pak, Ya, Pak Sugio. masih sibuk. Pak Roli sibuk terus. Tuhan berkati. Jadi Pak Roli siap aja ya. Kasih. Kalau sudah siap kasih tahu Bu Yeti ya. Kalau dia kasih tahu. Iriawati. Memberkati semuanya teman-teman ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, adik Dela, Tuhan berkati Dela ya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati ya. Ya. Kita, Suster Indah, Semuanya. Bu berkati Cucu. semuanya ya. Cucu. Pastor Ali. Bless you all. Dela, selamat malam semuanya. Ya, pasti Bu Yeti. God bless you, Tuhan berkati ya. God bless you. Ya, selamat beristirahat teman-teman. Ya, Sampai selamat jumpa lagi besok beristirahat. pagi ya. Lekker Oke, slapen. Ya. lekker slapen. Danke wel, danke wel. Oke, bye Ya, bye. 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 Dan berkati. Bye. Bye.